Masinton dapat info korupsi ekspor migor diduga untuk danai isu tunda pemilu. Saya Iwal Sastra, jumpa kembali di channel saya Kecerdasan Aksi bersama Iwal Sastra. Wow, pagi hari ini saya membaca berita anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa adanya dugaan kalau kasus kelangkaan minyak goreng ini berhubungan dengan pengumpulan dana untuk penundaan pemilu. Masinton mengaku mendapatkan informasi mengenai hal ini. Nah, apa yang diungkapkan oleh Masinton ini dimuat oleh sejumlah media online seperti detik.com, kemudian juga sindonews.com. Masinton duga korupsi izin ekspor CPO berkaitan dengan pendanaan penundaan pemilu 2024. CNN Indonesia, Masinton kuak info korupsi CPO untuk pendanaan isu penundaan pemilu. Republik Merdeka, Masinton endus dugaan penggalangan dana tunda pemilu di kasus mafia minyak goreng. Apa yang disebutkan oleh Masinton ini sangat mengejutkan sekali. Kita tentu masih ingat ya, ibu-ibu yang antri minyak goreng, susahnya mendapatkan minyak goreng, dan kemudian juga bersama dengan itu kemudian muncul wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden. Dan sekarang Masinton mendapatkan informasi bahwa keduanya ini berkaitan satu dengan yang lain. Supaya kita tidak menduga-duga, supaya kita tidak hanya membayang-bayangkan seperti apa yang diungkapkan oleh Masinton. Nah, ini mungkin bagi yang belum sempat baca beritanya, saya akan membacakan kembali dari detik.com. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkapkan memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah merupakan bentuk urun dana atau fundraising untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu itu, kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta Sabtu 23 April 2022. Lebih lanjut, dia menilai informasi yang dia dapat perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung soal kasus dugaan tindak pidana korupsi minyak goreng. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng. Ya, iya dong. Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung, maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu, katanya. Apa yang disampaikan oleh Masinton ini perlu mendapatkan perhatian serius dan setidaknya ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan analisis kita terhadap apa yang diungkapkan oleh Masinton Pasaribu. Pertama, ini diungkapkan oleh anggota DPR RI, ya, wakil rakyat yang memiliki kompetensi, yang memiliki kredibilitas dan memiliki reputasi, sehingga rasanya apa yang disampaikan oleh Masinton ini tentu sesuatu yang sudah dipikir matang-matang, dipikir masak-masak sebelum diungkapkan kepada publik. Ya, karena kalau sesuatu hal yang rasanya masih jauh ya dari bayangan, jauh dari suatu hal yang mendekati faktanya, kemudian diungkapkan begitu saja, maka dia akan menjadi bola liar. Bahkan bisa-bisa nanti anggota DPR ini dituduh menyebarkan hoax. Tapi Masinton sepertinya sudah memiliki keyakinan bahwa berita ini atau informasi yang didapatkan ini harus diungkapkan kepada publik supaya menjadi perhatian publik, ya, untuk agar publik juga ikut mengawal kasus minyak goreng ini yang diduga berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Masinton ini ada kaitannya dengan wacana penundaan pemilu, apalagi dikaitkan dengan pembiayaannya atau pengumpulan dana fundraising. Nah, ini kan suatu hal yang tidak main-main, ya, sehingga ini perlu menjadi perhatian, ya, karena yang menyampaikannya adalah seorang anggota DPR RI yang disampaikan kepada media dan yang memuatnya juga adalah media-media memiliki reputasi. Nah, sehingga ini benar-benar harus menjadi perhatian masyarakat dan khususnya kedua seperti yang diharapkan oleh Masinton agar ini ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Ya, tentu ya, yang keduanya Kejaksaan Agung tidak bisa menganggap enteng begitu saja informasi ini karena informasi ini disampaikan oleh seorang anggota DPR yang kemudian sudah dimuat di berbagai media. Nah, tentu saja kita juga tidak bisa ya langsung mendesak begitu saja karena namanya proses penyidikan itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Tapi setidaknya ini adalah informasi awal dan juga jangan dianggap enteng atau disepelekan oleh Kejaksaan Agung. Perlu ditelusuri dan cara menelusurinya juga kayaknya nggak susah ya.
Karena kan sumbernya dari Masinton, kemudian tinggal ditelusuri lagi aja kemungkinannya, sehingga akhirnya akan terkuak kebenarannya. Apakah informasi yang dapatkan itu benar atau tidak? Karena kita tidak bisa langsung memvonis ya, kemudian mengatakan bahwa oh, ini informasinya benar, kemudian kita langsung melakukan stempel, ya melakukan dugaan, ya melakukan kemudian stigma ataupun apa namanya itu kepada siapa yang kita duga-duga yang memainkan masalah ini, karena semuanya itu tetap harus dibuktikan di pengadilan. Nah, tapi sebelum sampai ke pengadilan, tentu Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini perlu melakukan penyidikan. Nah, yang ketiga ya, karena saya adalah seorang komunikolog dan juga advokat, saya melihatnya dari sisi komunikasi hukum. Jangan sampai ini kemudian menjadi bola liar, kemudian menjadi berita yang kesana-sana sini tanpa ada kejelasannya. Ya, karena kalau ada seperti ini maka ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya, tentu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh main hakim sendiri dari opini, dugaan, nggak boleh ya. Jadi kalau main hakim sendiri itu kan bukan hanya masalah secara fisik, tapi juga dugaan kita. Oh, kali ini ya ke sana, ke situ. Jadi muncul duga-dugaan kemudian mengarah ke sejumlah nama yang bisa saja ya nama tersebut sebenarnya tidak terkait atau tidak ada sama sekali atau memang benar seperti itu. Nah, karena itu ini benar-benar harus segera mendapatkan respon yang positif dari Kejaksaan Agung, dan sehingga publik benar-benar harus bisa mendapatkan kebenaran ya dari informasi ini. Ya, jangan sampai informasi ini, karena dua-duanya sensitif. Minyak goreng sensitif, penundaan pemilu sensitif. Sekarang digabungkan keduanya. Keduanya katanya ada kaitannya gitu. Kalau kasus kelangkaan minyak goreng ini berkaitan dengan pengumpulan dana untuk penundaan pemilu, sehingga publik benar-benar ingin tahu nih gitu kebenaran dari dugaan ini, informasi ini. Nah, kita tentu tunggu saja ya, tunggu saja beritanya, termasuk saya kemudian membahas masalah ini karena saya merasa wah ini sesuatu hal yang mengejutkan pagi hari ini, dan saya menyampaikan 3 harapan saya. Itulah untungnya kita punya channel YouTube seperti ini ya, punya channel YouTube kita bisa mengungkapkan kegelisahan kita, udah bisa mengungkapkan usulan-usulan kita, pendapat-pendapat kita. Tadi itu 3 usulan saya ya, jadi semoga usulan saya tersebut juga bermanfaat. Bagi Anda yang punya usulan, ya silahkan bikin channel YouTube sendiri. Tapi kalau malah syuting, silahkan komen di bawah ini. Dan semoga channel ini bisa berumur panjang dan eksis. Karena itu jangan lupa subscribe dan ajak teman-temannya untuk juga subscribe channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan lain yang akan datang.